Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barudak sadaya di SMP IT Insan Kamil Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Urang tiasa tepung lawung deui sanau sacara daring, sanau secara online dina pangajaran bahasa Sunda di kelas 8. Urang ayeuna baris ngabahas ngeunaan pangjejer acara. Dina video di semester 2 tahun 2022. Kumaha kabar aranjeun di bumi masing-masing? Mudah-mudahan wabah corona tiasa gancang ingkah di negeri urang, sangkan urang tiasa ngalaksanakeun aktivitas urang secara bihari secara normal. Mangga hayu urang ngawitan ku maca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo disiapkan eta buku paketna, buku paket bahasa Sunda kelas 8. Abdi guru aranjeun Hafil Hanafi bin Ahmad nu bade ngaping aranjeun dina pangajaran bahasa Sunda ieu. Mangga urang buka kaca 86, halaman 86 ya. Pada buku paket bahasa Sunda kelas 8 pada bab tentang pangjejer acara ya. Jadi perkara ngajejeran acara ya. Jadi perkara ngajejeran acara. Perkara menjadi pembawa acara, menjadi pemandu acara ya. Ini. Jalma nu ngajejeran acara disebut pangjejer acara. Ya. Jadi dalam bahasa Sunda nu ngajejeran acara disebut pangjejer acara. Nah, pangjejer acara itu ya, pangjejer acara oge itu disebut juga itu dalam bahasa Sunda itu panata calagara. Panata calagara itu pangjejer acara atau pembawa acara dalam bahasa Indonesianya ya, atau Master of Ceremony jadi MC. Ya, ini bukan bahasa Sunda tentu saja ya. Presenter ya, ada presenter, ada host gitu ya. Yang tiga terakhir ini tentu saja bukan bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Sunda adalah panata acara, panata calagara. Atau bahasa Indonesianya adalah pembawa acara. Bahasa Sundanya pangjejer acara, panata calagara. Jadi kita akan berbicara tentang ini. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembawa acara, dengan pangjejer acara, dengan panata acara, atau dengan panata calagara, atau dengan MC, presenter, atau juga host. Gitu ya. Atau juga pemandu acara ya, ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Ini pancen utama pangjejer acara. Jadi tugas utama pangjejer acara atau pemandu acara atau pembawa acara nyaeta ngatur jalana acara sangkan tertib tur lancar ya. Mengatur jalannya acara agar tertib dan lancar. Jadi pangjejer acara teh butuh keahlian jeung kaparigelan. Jadi pembawa acara itu membutuhkan keahlian dan juga keterampilan ya. Jadi tidak sembarangan. Itu apalagi pada acara-acara yang resmi gitu ya. Acara yang mungkin skala provinsi, skala nasional atau internasional tuh. Skala nasional misalnya sidang ya. Jadi pemimpin sidang di DPR umpamanya itu kan sekaligus sebagai pangjejer acara ya pada sidang-sidang di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga. Ya ini membutuhkan keahlian dan kemahiran atau keterampilan. Acara nu dijejeran ya yang artinya acara yang dipandu itu aya acara resmi, aya oge acara nu teu resmi. Jadi ada yang resmi, ada yang tidak ya. Contoh acara resmi seminar lokakarya saresehan jeung sajabana ya. Acara nu resmi lawungan kulawarga, pertemuan kulawarga jeung hiburan. Ini yang tidak resmi ya. Ini yang tidak resmi misalnya ketika ada acara pertemuan keluarga misalnya arisan gitu ya. Atau juga reuni keluarga gitu ya. Ini misalnya. Kita lihat berikutnya.
Runtuyan acara resmi biasanya nyoko. Jadi rangkaian acara resmi itu biasanya mengacu kepada susunan seperti ini. Pertama ayah bubuka ya pembukaan. Kemudian pang bagea, pang jajab ada sambutan. Ya ini yang resmi. Kemudian ada acara pokok, acara inti, dan terakhir penutup. Jadi ini dalam garis besarnya seperti ini. Tentu saja ya ada variasi ya tergantung kebutuhan, tergantung keadaan. Tapi intinya ya dalam acara resmi ada 4 seperti yang ada pembukaan, ada sambutan, acara inti dan doa ini ya. Bukan dia ya. Kemudian naon syarat-syarat jadi pangjejer acara. Jadi syarat menjadi MC, syarat menjadi panata calagara, syarat menjadi pemandu acara, syarat menjadi pembawa acara itu apa saja? Nih, pertama waruga. Waruga itu artinya badan gitu ya. Jasad. Waruga atau fisik itu harus sehat. Suara halus, jadi suara juga harus bagus ya. Kan pembawa acara tidak mungkin suaranya yang jelek ya. Seperti saya ini kan suaranya tidak bagus ini. Kayaknya tidak bisa menjadi syarat pangjejer acara yang baik ya. Kan suaranya harus halus. Harus halimpu, bahasa Sunda itu halimpu itu merdu ya. Yang kedua batin atau psikisnya itu boga pamor. Jadi harus punya karisma itu. Boga karep jadi punya kemauan. Percaya diri harus confidence ya. Jadi PD-nya itu, kepercayaan dirinya harus kuat. Jadi jangan sampai ketika menjadi pembawa acara, menjadi pangjejer acara, kepercayaan dirinya kecil. Sehingga di depan orang banyak dia tidak percaya diri, ya. Badannya gemetar, ya. Bicaranya ngawur, dan juga tindak tanduknya membuat para hadirin itu ya merasa tertawa gitu ya, merasa lucu gitu ya. Percaya diri tanggung jawab. Jadi tanggung jawab kepada tugas dia sebagai pangjejer acara. Bersih hati, hatinya bersih. Lagawa itu berlapang dada ya. Aya heureuna ini. Yang terakhirnya aya heureuna itu artinya dia tidak kaku ya. Artinya dia suka bercanda. Aya heureunya itu ada banyolnya, ada candanya gitu ya. Tidak kaku. Jadi di antara pembawaannya itu jadi tidak kaku ya. Kemudian paham karena etika jeung tata krama atau sopan santun. Jadi menjadi panata calagara itu, menjadi pangjejer acara itu juga harus ya orang yang beretika, orang yang mengerti tata krama dan sopan santun. Ya apalagi kan di depan orang banyak ini ya. Ya, kemudian boga pangaruh jeung wawasan ini ya. Nu kaitung lega tur jembar ini ya. Jadi memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas ya. Itu harus seperti itu. Karena pembawa acara yang mempunyai wawasan dan pengetahuan maaf. Pembawa acara yang mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas itu akan menjadikan acara yang dibawanya akan lebih bermakna dan juga akan disukai oleh pemirsanya gitu, oleh para hadirin ya. Gitu. Kemudian adeg pangadeg anu ngayakinkeun. Jadi adeg pangadeg itu artinya apa namanya? Adeg pangadeg itu ya gesturnya gitu ya. Gestur itu artinya gerak di dalam badannya itu, di dalam perilakunya ya. Bisa dipercaya ya. Kaasup dangdanan ya termasuk pakaian ya. Dan paripola. Paripola itu attitude, sikap ya. Jadi kelihatan kan orang yang punya pengetahuan, orang yang memang biasa berdiri di depan orang banyak, dia bisa meyakinkan di dalam perilakunya, di dalam tata cara dia berpakaiannya ya. Jadi tidak sembarangan. Nah ini syaratnya menjadi pangjejer acara ya. Kita lihat di TV itu yang menjadi pangjejer acara itu kan ada yang terkenal misalnya. Yang dibawakan oleh dirinya sendiri itu ada Rosiana Silalahi, ada Najwa Shihab umpamanya itu. Ada Karni Ilyas, ya itu mereka pangjejer acara yang
terkenal di tanah air di dalam lingkup media televisi ya. Nah itu harus seperti itu ya. Jadi mereka dipercaya dan juga kelihatan mempunyai pengaruh jeung wawasan anu lega ya, punya pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga menarik dan juga ditunggu-tunggu oleh penonton ya. Kita lihat lagi nu kudu disiapkan sangkan bisa nyusun acara atau jadi pangjijar acara. Jadi yang harus disiapkan agar bisa menyusun acara atau menjadi pangjijar acara atau menjadi MC atau menjadi pembawa acara ya. Apa yang harus disiapkan? Pertama, niliman kahayang atau tujuan kegiatan ya. Jadi harus diselami keinginan atau tujuan kegiatan, tujuan acara. Tentu saja dalam hal ini harus ya membaca konsep daripada kegiatan atau acara itu ya. Kalau memang acaranya milik pribadi berarti harus banyak ngobrol dengan yang punya hajat ya, dengan sahibul hajat gitu kan. Kemudian wawan-wahan jeung nu boga acara atau panitia. Jadi ini harus berkenalan dengan yang punya acara atau juga panitia. Jadi harus kenal dengan mereka, bicara bagaimana konsepnya ya, apa yang diinginkannya, siapa yang hadir, berapa lama gitu kan. Kemudian nitenan atau survei situasi kondisi jingkai. Jadi sebelumnya bisa disurvei ya, situasi dan juga kondisinya ya. Kemudian yang harus disiapkan juga adalah rukun gawe jeung panitia lian. Artinya rukun gawe itu harus bekerja sama dengan panitia yang lain ya. Karena pembawa acara ini, pangjijar acara ini kan hanya salah satu daripada ya orang yang terlibat di dalam suatu acara gitu ya. Kemudian prakna nyusun acara juga harus terampil ketika prakteknya di dalam menyusun acara ya. Dan menyusun acara tentu saja tidak sendirian ya. Berbicara dengan yang punya hajat, berbicara dengan ketua panitia, berbicara dengan pihak-pihak yang lain. Agar terjadi sinkronisasi ya. Nah, tata krama ngajejaran acara resmi. Jadi, tata krama menjadi pembawa acara dalam acara resmi. Apa aja tata kramanya? Bahasa nu dipake kudu direka sing berenah. Jadi bahasa yang digunakan itu harus yang pas ya, harus direkayasa agar pas. Hati-hati karena di depan orang banyak tentu saja kita di Indonesia menghindari hal-hal yang bersifat menyinggung suku ya, menyinggung ras, menyinggung agama, juga menyinggung antar golongan ya, dari hal-hal yang berbau sara tentu saja. Kemudian tata krama ngajejaran acara resmi teh kedua teh kudu make pakaian nu sopan ya, harus berpakaian yang sopan atau pakaian nu jeung sifat acara atau pakaian yang sesuai dengan sifat acara ya. Jadi kalau kamu menjadi pembawa acara maulidan ya, acara maulid Nabi di masjid ya, gitu, tentu saja harus pakaian yang menutup aurat ya. Laki-laki bisa pakai jas, pakai baju koko, pakai peci gitu ya. Itu perempuannya berhijab gitu kan. Itu sesuai dengan keadaan atau juga sifat acara ya. Kemudian nukatilu tata karamana nyata lamun mawa naskah acara ulah loba teuing maca naskah. Jadi kalau menjadi pembawa acara, ngajejaran acara bawa naskah ya. Rangkaian naskahnya ada di dalam clipboard misalnya di dalam catatan itu. Ulah loba teuing maca naskah. Jadi jangan terlalu sering melihat naskah gitu ya. Bahkan baca terus. Jadi itu kesannya tidak hangat dan juga kesannya kaku dan kesannya ya tidak pintar, jadi kesannya tidak profesional ya. Kemudian tata krama nu kaopat sora kudu ngoncerang atau bedas. Jadi suaranya harus jelas, harus keras ya. Artinya keras dalam artian yang cukup didengar oleh seluruh hadirin ya. Karena kan menggunakan pengeras suara, menggunakan mikrofon, menggunakan salon umpamanya, sehingga bisa dites sebelumnya, bisa diukur ya, harus seberapa kencang, seberapa kuat suara yang akan dikeluarkan. Kemudian tata krama nu kaopat ngaruntuhikeun acara luyu jeung nu geus ditangtukeun. Jadi ngaruntuhikeun itu artinya menyampaikan acara ya,
sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misalnya satu pembukaan, jangan langsung ujuk-ujuk ketiga ya. Ya, setelah satu pembukaan mungkin keduanya ada sambutan, jangan langsung dari satu langsung ke acara inti, tentu saja bisa merusak runtuyan acara atau juga rangkaian acara yang sudah ditetapkan. Jadi pembawa acara itu harus taat kepada yang sudah ditetapkan ya. Gitu. Kemudian ada PR, ada tugas ya. Ini kalian perhatikan halaman 88 sampai dengan 89 di buku paket. Ada 5 soal ngalengkepan naskah pangjejer acara. Jadi dikerjakan di buku tulis, di buku PR ya. Itu kalian bisa perhatikan, ini hanya menyambung gitu ya. Karena di dalam buku ini, kalian perhatikan itu, ada bagian yang harus diteruskan itu bagian bubuka. Jadi pembukaannya harus diteruskan. Ada harus meneruskan bagian maus ayat suci Al-Quran, bagian membaca ayat suci Al-Quran. Ada yang diteruskan bagian sabutan nomor 3 itu, ngahaturan biantara. Jadi ngahaturanan biantara itu mempersilahkan untuk berpidato. Yang keempat itu harus meneruskan kalimat ngahaturkeun kanutos biantara. Jadi harus mempersilahkan dengan ucapan apa kepada seseorang yang sudah berpidato. Jadi pidatonya sudah, kalimatnya harus seperti apa. Kemudian bagian penutup harus seperti apa ya. Jadi kalian bisa lihat contoh di halaman awal ya. Ada di halaman awal pada paniten basa ya. Paniten basa itu ada di halaman sebelumnya ya. Di halaman 84 itu ya. Itu harus meneruskan seperti itu, bisa dicari di situ atau juga di internet juga bisa ya. Misalnya meneruskan bagian penutup ya. Ini nomor 5, halaman 89 ya. Pamirsa sadaya, runtuyan acara atos sadaya dilaksanakan ke urang sadayana. Mangga dina bagian penutup ieu urang sami-sami ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala sangkan acara urang nu tos dilakonan ku urang aya dina karyadoan anjina. Mangga kasadana urang sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh bagian penutup. Itu contoh sekedar saja dari saya dan itu bisa dicari oleh kalian dan itu banyak sekali ya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ya acara kita hari ini yaitu berupa pembelajaran video bermanfaat ya. Sementara untuk PR atau tugas saat offline minggu depan kita periksa bersama-sama, kita kumpul dan kita nilai. Itu saja. Baik, kita sama-sama berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keriduan kepada kita bersama. Mangga dikantun kasadayana tapi sate acana hayu urang sami-sami ngalafalkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.